Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini mudah-mudahan jadi pagi penuh berkah bagi kita semuanya, pada para pemirsa yang langsung hadir di depan laptop atau HP sambil mendengar, menyaksikan kajian pagi hari ini. Mungkin ada yang sambil aktivitas zikir pagi, kemudian ada juga ya ibu-ibu di rumah biasanya sambil masak, kemudian stay dengan tripodnya, pasang HP-nya dan mendengarkan kajian pagi ini, atau sambil ngomong anak, sambil mengurus anak ya, serta yang nyambi aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan kita sambil mendengarkan kajian ya, mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita penerangan, kejelasan akan halal dan haram, sehingga setelah kita mengetahuinya kita bisa menjauhinya dan kembali jadi lebih baik nantinya. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan ya, kami akan membahas harta haram muamalat kontemporer. Kita masih pakai cetakan ke-23 ya. Kita sudah beralih ke cetakan 23 yang warna biru, tidak lagi yang warna merah. Jadi jumlah halamannya berbeda, nomor halamannya berbeda saja, karena ada pembahasan tambahan seperti yang kita bahas pagi ini. Fintech itu bahasan tambahan dari kajian sebelumnya di cetakan ke-22. Kemudian bahasan yang kemarin yang kita bahas tentang reseller dan dropshipper, itu tentang dropship, itu juga bahasan tambahan yang tidak ada pada cetakan ke-22. Jadi cetakan ke-22 itu sebelum hukum, itu setelah hukum bunga bank, Ustaz Irwandi langsung masuk hukum menabung di bank konvensional. Nah, beliau selipin dengan bahasan finansial teknologi. Nah, sebelumnya kami ucapkan ya, jazakumullah khairan pada rekan-rekan RTVC, channel-channel TV dakwah yang lainnya telah menyiarkan kajian pagi ini. Begitu juga dengan Zoom Kobar Islam Academy serta channel Rumeso TV yang lainnya. Nanti manfaatkan tanya jawab, bisa telepon langsung di 0812 281 85131. Sekali lagi di 0812 281 85131, atau nanti lewat WA di nomor yang sama, bisa juga lewat Zoom. Nanti kami akan terima pertanyaan-pertanyaan yang ada. Monggo sekarang kita awali nanti fintech, financial technology, peer-to-peer lending, dan hukum menabung di bank. Ya, baik, baca. Financial technology atau peer-to-peer lending. Definisi: fintech adalah singkatan dari gabungan dua kata, yaitu financial atau finansial dan teknologi atau teknologi. Nah, lihat ya, financial and technology. Ya, financial and technology. Ya, kita lihat pengertiannya di bawah secara terminologi. Secara terminologi, finansial teknologi menurut Bank Indonesia adalah lihat ya, secara terminologi, secara istilah. Dan kalau kita bahas pengertian itu ada secara bahasa, etimologi, asal katanya, terus secara terminologi, secara istilah penggunaan dari setiap kata itu pada bidang masing-masing. Ya, terus adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Nah, sekarang ini transaksinya jarak jauh, intinya seperti itu. Dengan adanya teknologi, transaksinya cukup jarak jauh. Jadi tadi kan jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya adalah membayar harus bertatap muka. Jadi dulu itu bertatap muka kita.
Ya, jadi bertatap muka diubah menjadi transaksi jarak jauh. Ya, bertatap muka diubah menjadi transaksi jarak jauh. Ya, terus? Menurut Otoritas Jasa Keuangan Finansial Teknologi adalah pelayanan jasa keuangan atau perbankan dengan teknologi daring atau online. Dengan teknologi daring. Pakai teknologi daring. Ya, daring ini istilah online. Ojek daring berarti ojek online. Kita kadang sesudah hafal kosakata barat, namun kosakata bahasa Indonesia nggak hafal. Gadget itu istilah barat. Gawai itu istilah Indonesianya. Ketika disodorkan, gawai itu apa? Padahal gawai itu bahasanya sendiri. Tapi tidak tahu tentang bahasanya. Namun kalau yang luar ya itu tahu. Sama seperti kita bahasa Arab. Ya, yang barat kita tahu bahasa Arab sendiri, kita tidak dalami. Ya, tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk gali ilmu, tidak mau menguasai bagaimana kita bisa paham Al-Quran, bisa paham hadis gitu dengan dalami bahasa Arab. Padahal itu kuncinya untuk mudah mempelajari ilmu agama. Terus sekarang pembatasan masalah. Fintech secara umum mencakup segala bentuk transaksi keuangan dengan cara kerja berbasis pada sarana teknologi daring atau online. Nah, lihat ya. Ini semuanya serba daring online. Mencakup e-money, e-wallet, payment gateway, proses jual beli saham, transfer dana, perencanaan keuangan atau personal finance, dan lain-lain. Jadi ada situ e-money, e-wallet, payment gateway, lalu proses jual beli saham. Terus ada juga pembahasan transfer dana. Terus personal finance. Ya, sekitar itu. Terus akan tetapi makalah ini akan membahas secara spesifik fintech P2P lending. Nah, di sini dibahas peer to peer lending. Adapun e-money, e-wallet sudah kita bahas ketika bahas dompet virtual ya. Terus yang menduduki peringkat kedua dengan volume mencapai 31%. Setelah fintech payment sebesar 38%, mengingat pembahasan tentang e-wallet GoPay sudah dibahas pada sidang sebelumnya. Ya, ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Terus P2P lending atau sering disebut pinjaman online diselenggarakan oleh penyedia sarana layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi. Nah, ini layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi. Pinjam, meminjam yang berbasis teknologi. Ya, terus? Dari gambaran banyaknya cakupan fintech tersebut berdampak menjadi sangat luas, sehingga fintech justru menjadi industri tersendiri yang menjadi pengganti atau disrupsi terhadap industri saat ini. Sebagai contoh, hadirnya fintech peer-to-peer lending atau selanjutnya disebut pinjaman online. Jadi kita sebut pinjaman online. Ya, pinjaman online. Ya, harusnya mungkin itu langsung jadi judul ya. Karena masalah yang lainnya itu sudah pernah dibahas, ini pinjaman online nih. Ya, terus telah menggantikan bank yang saat ini sebagai tempat orang meminjam dan menabung uang. Ya, terus Fintech pinjaman online dinaungi oleh regulasi OJK dengan peraturan nomor POJK nomor 77 garis miring POJK poin 01 garis miring 2016
tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dan 13/POJK poin 02 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Berikut adalah keunggulan fintech ditinjau dari fungsi sebagai tempat meminjam uang. Nah, sekarang kita lihat keunggulannya. Ya. Pertama, proses sangat cepat di mana sejak pengajuan sampai dengan dana pinjaman diterima hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Hanya membutuhkan waktu 30 menit. Ya, terus cepat berarti. Ya, lanjut 2. 2. Pengajuan dan persyaratan sangat mudah, cukup mengisi formulir online dari ponsel pintar yang berisi identitas dan data diri beserta foto calon nasabah. Tidak diperlakukan kehadiran nasabah di kantor. Selanjutnya, pinjaman langsung akan ditransfer ke rekening nasabah. Syaratnya mudah. Ya, pinjaman online ini syaratnya mudah. Terus 3. Pengajuan yang besar dengan batasan mencapai 2 miliar per satu kali penyaluran. Bisa juga pengajuan besar. Namun tunggu dulu, walaupun besar, lihat. Gak mungkin sesuatu yang mudah diberi, lantas gampang kita ini. Ya, mudah diberi, lantas gampang atau enak bayar gitu. Terus di bawahnya. Kemudian mendapatkan pinjaman ini memicu jumlah nasabah tumbuh semakin pesat yang akhirnya menimbulkan dampak pada penyedia pinjaman online yang terus bermunculan, bahkan tanpa melalui izin dari OJK. Tidak melalui izin dari OJK. Terus Praktek pembuatan fintech juga cukup mudah, cukup dengan menyediakan software dan dana untuk disalurkan. Bila dua syarat ini terpenuhi, bisa langsung menjadi penyelenggara fintech bahkan tanpa kantor sekalipun. jadi punya software. Terus yang kedua punya dana untuk pinjaman ya. Ini sudah bisa jalan tadi pinjaman online. Lanjut. Badan Hukum Fintech adalah perseroan terbatas atau PT atau koperasi yang masing-masing mengikuti ketentuan dan persyaratan sebagai lembaga penghimpun dan pemberi pinjaman. Ya, terus. Pinjaman online saat ini dapat menggantikan fungsi bank. Hal inilah yang disebut disrupsi baik dari sisi penabung maupun dari peminjam. Hakikat hukum yang terjadi dalam pinjaman online adalah penabung menyalurkan pinjaman langsung kepada peminjam. Ini penabung. Ini salurkan pada peminjam. Terus. Penyelenggara sifatnya hanya menjadi sarana pertemuan. Nah, ini penyelenggara di tengah-tengah. Penyelenggara sebagai pemberi sarana saja. Ya. Penyelenggara tidak dibebankan risiko atau gagal penyaluran. Pendapatan penyelenggara berasal dari fee atau upah atas setiap transaksi berhasil. Pendapatan penyelenggara berasal dari fee atas setiap transaksi berhasil. Jadi, yang penyelenggara atau yang tadi sebagai sarana ini dapat fee di sini. Dari tersalurkannya pinjaman dari penabung ke pihak peminjam. Terus. Cara kerja peer-to-peer lending atau pinjaman online. Nah, berikut adalah mekanismenya. Kalau tadi yang umum, sekarang mekanismenya. Berikut adalah mekanisme umum cara kerja fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online. Yang pertama, nasabah meminjam disebut borrower, mengajukan pinjaman melalui aplikasi yang sudah diinstal. Nah, terus ada pihak peminjam, isi aplikasi. Ya, isi aplikasi dulu ya. Terus 2. Borrower yang lolos penilaian akan ditampilkan di aplikasi yang selanjutnya akan diteruskan ke halaman penabung atau pemberi pinjaman atau lender. Terus ini nasabah peminjam ya. Nanti dia tetap ada seleksi dulu, lolos penilaian dulu. Ya, terus yang ketiga. Pemberi pinjaman disebut lender, mendaftarkan diri dalam aplikasi sebagai pemilik dana atau investor.
Lender ini pemilik dana. Dan investor. Sebenarnya ini rentenir online lah. Ya, gampangannya kayak gitu. Ini rentenir online. Ya. Terus yang keempat. Ketika lender membuka aplikasi, akan ditampilkan daftar borrower yang siap menerima penyaluran lengkap dengan persen bunga yang akan didapat oleh lender. Terus nanti ada ketentuan persen bunga. Ya, terus. Jika lender menyalurkan, maka langsung diberikan rekening antara escrow yang harus ditransfer oleh lender. Ya, nanti jika lender menyalurkan, maka langsung diberikan rekening. Ya, terus. Selanjutnya, dari rekening antara tersebut, langsung disalurkan kepada borrower dalam bentuk pinjaman uang tunai. Ya, dalam bentuk pinjaman uang tunai, terus. Penyelenggara sudah memotong fee atas penyaluran itu di muka. Nah, penyelenggara dapat fee tadi ya. Dapat fee di muka. Ya, terus. Untuk melakukan pembayaran utang dan bunga, borrower diberikan rekening yang serupa yang selanjutnya langsung ditransfer kembali oleh penyelenggara kepada lender lewat mekanisme escrow. Ya, terus. Dalam hal terjadi tunggakan, maka diberlakukan denda pertambahan bunga yang dihitung setiap hari. Nah, lihat. Persen bunganya ada, namun bunganya itu harian. Ya, bunganya itu harian. Ya, terus. Penyelenggara membuat disclaimer yang menyatakan bahwa risiko penyaluran ditanggung oleh pemberi pinjaman. Contoh, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar. Ini disclaimer yang dibuat oleh penyelenggara. Ya, disclaimer yang dibuat oleh penyelenggara. Terus. Penyelenggara hanya sebagai fasilitator transaksi karena hakikat yang terjadi adalah transaksi antara lender dan borrower yang baik konsekuensi hukum maupun resiko yang ditimbulkan. Jadi sebenarnya itu cuma penyelenggara saja, lender dan borrower tadi. Yang penyelenggara itu cuma fasilitator, dia dapat fee dari situ. Jadi ini seperti pinjamkan langsung. Yang ini jadi perantara, jadi penyelenggara itu jadi calonnya gitulah. Ya, terus. Penyelenggara hanya meminta fee atau upah atas terjadinya transaksi. Nah, minta upah saja atas terjadinya transaksi. Ya. Fintech pinjaman online ini dapat disimpulkan sebagai suatu transaksi pemberian pinjaman individu kepada individu lain dengan sarana atau media teknologi. Sarana teknologi hanya sebagai media atau sarana pertemuan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Oh, ini jadi cuma jadikan sarana. Kalau di dunia nyata itu rentenir, ini yang mau pinjam. Ya, ketemu misalnya di rumah. Kalau ini jadikan tempat. Ini tempatnya ada lender yang nanti berikan pinjaman, kemudian ada borrower yang nanti menerima pinjaman. Ya, terus. Bunga dan biaya sebagai pertambahan atas pinjaman yang harus dibayarkan oleh borrower kepada lender dan penyedia mencapai lebih dari 40,15% per tahun. Kita lihat ya bunganya itu yang tadi harian tadi itu bisa 40,15% per tahun. Terus. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan bunga bank yang hanya mencapai 13,08% per tahun flat. Nah, kalau bunga bank ya tetap riba juga kemarin yang kita bahas 13,8% per tahun flat. Ya, terus. Hukum syar'i peer-to-peer lending. Nah, hukum syar'inya kalau kita sudah tahu penggambarannya, tasawur sampai taklifnya, pendekatannya, ya ini sudah jelas nih hukumnya bagaimana. Terus. Dari gambaran cara kerja transaksi P2P lending, akad yang digunakan adalah akad court atau pinjam-meminjam uang. Jadi sini sejatinya yang terjadi itu akad court. Akad court. Terus.
yang disertai dengan pertambahan bunga dan denda keterlambatan. Ini merupakan bentuk riba jahiliyah dengan sarana teknologi daring. Ya, terus. Dalam kaidah fikih dinyatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Ya, terus. Hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa dunia. Dengan demikian, tambahan pinjaman adalah riba, dapat dikatakan bahwa landasan hukumnya adalah ijma. Jadi haramnya itu ijma. Sepakat ulama. Ya, terus. Pada tahun 1965 dalam Muktamar Islam kedua di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara Islam telah diputuskan bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan. Terus pada tahun 1985 Masehi, Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih OKI mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI memutuskan setiap penambahan dalam pengembalian hutang atau bunga atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi. Nah, sejak dari awal transaksi sudah ditetapkan, ya. Hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam. Ya, terus. Pada tahun 1986 Masehi, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami menfatwakan segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram. Ya. Sekarang sudah berarti kesimpulannya ini haram ijma karena riba di dalamnya masuk kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Oke. Sekarang kita lihat satu pembahasan lagi, ringkas. Hukum menabung di bank konvensional. Ya. Hukum menabung di bank konvensional. Setelah mengetahui bahwa transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah transaksi riba, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional? Ya, bagaimana hukumnya di sini menabung di bank konvensional? Ya, terus. Hukum menabung di bank konvensional diharamkan karena transaksi ini adalah riba, dan riba telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan 2 orang saksi akad riba. Mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Ya, hum sawa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katiba wa syahidai. Wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, menjadi penulis transaksi riba, dan 2 orang saksi akad riba. Mereka semuanya sama. Ya, terus. Jika seseorang sangat butuh membuka rekening di bank konvensional karena gajinya ditransfer oleh perusahaan ke rekening di bank konvensional, maka hukumnya diberi keringanan dengan syarat setelah uang masuk ke rekening, sesegera mungkin menariknya, dan jika diberikan bunga oleh bank, bunga tersebut adalah riba yang wajib ia bebaskan dari hartanya dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan sosial. Ya, terus. Sebagaimana difatwakan oleh lembaga. Jadi kalau dapat bunga dari situ dia salurkan untuk kepentingan sosial. Ya. Sebagaimana difatwakan oleh lembaga fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor 16501 ketika ditanya tentang hukum penerimaan gaji para pegawai melalui rekening di bank ribawi yang berbunyi, gaji yang diterima melalui rekening di bank riba boleh agar Anda mendapatkan upah hasil kerja dengan syarat jangan ditinggalkan di bank setelah masuk ke rekening agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba. Nah, ada fatwa lagi yang lainnya, fatwa tabungan di bank ya.
Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ditanya, sebagian bank memberikan hadiah kepada nasabah yang cuma menyimpan uang saja tanpa ambil bunga. Apakah hadiah tersebut boleh dimanfaatkan oleh nasabah? Kemudian di sini disebutkan, Syekh rahimahullah menjelaskan, engkau sudah tahu bahwa menyimpan beberapa dirham di bank itu bukan disebut wadiah, menitip. Namun akad sejatinya adalah qardun, meminjamkan. Yang disebutkan oleh orang-orang bahwa akadnya itu wadiah, keliru. Jadi akadnya disebut wadiah, keliru. Atau dia katakan kemarin yang kita sebut dia nabung, ya berubah. Jadi transaksinya karena diizinkan untuk dipakai uang tadi, maka jadi qardun, jadi meminjamkan. Jika engkau menyerahkan uang pada bank, apakah bank itu menjaga uang tadi sebagaimana adanya sampai nanti diminta kembali juga bentuknya seperti itu, atau ke bank menggunakan uang tadi terlebih dahulu? Tentu bank akan masukkan dalam tabungan dan akan menggunakannya. Kesimpulannya hakikat akadnya adalah qardun, bukan wadiah. Kalau transaksinya adalah meminjamkan, maka orang yang memberikan pinjaman atau kreditur tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali dari transaksi tersebut, tidak boleh menerima hadiah dan lainnya. Kemudian hadiah barulah bisa dimanfaatkan setelah uang itu lunas. Nah, kalau bank memberikan hadiah yang sifatnya umum, yaitu bagi siapa saja yang memberikan hadiah kalender, jadi semuanya dapat, maka tidak mengapa diterima, karena hadiah semacam ini biasa diberi pada nasabah atau yang bukan nasabah. Jadi kalau dalam pembahasan yang lainnya, ya para ulama itu bahas, ada fatwa dari Syekh Ibnu Baz ini, saya dulu pernah nukil, belum dapat ini lagi. Ini tadi Syekh Utsaimin, ada lagi dari Syekh Ibnu Baz, hanya boleh menabung itu di sana cuma keadaan darurat saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang kita bahas pagi ini. Selanjutnya sampai sebelum 6:30 insyaallah kita adakan tanya jawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya bisa manfaatkan telepon langsung di 0812-281-85131 atau WA, atau bisa langsung juga Zoom untuk bertanya. Baik, telepon langsung ada? WA dulu. Izin bertanya, apakah halal bertransaksi sebagai pemberi modal atau dana ke unit UMKM melalui fintech peer-to-peer berbasis syariah dengan akad mudharabah? Nanti mudharabah saya pendek sebentar. Telepon dulu. Assalamualaikum. Ya, dengan akad mudharabah. Hai, assalamualaikum. Cut ya. Coba ulang lagi tadi. Apakah halal bertransaksi sebagai pemberi modal atau dana ke unit UMKM melalui fintech peer-to-peer berbasis syariah? Terus itu ya? Iya. Dengan akad apa tadi? Dengan akad mudharabah. Iya. Nanti dilihat hakikatnya ya. Kalau bedanya qardun dengan meminjamkan itu dengan mudharabah bedanya, kalau qardun dijamin uang balik. Akadnya itu penjaminan. Terserah, saya pinjamkan modal usaha kepada A begitu. A dia rugi karena transaksinya qardun, maka harus balik. Ya, mau itu rugi atau tidak, pokoknya harus balik. Kalau mudharabah itu tidak dijamin. Ketika ada kerugian, maka siap menanggung resiko juga pemilik modal maupun pelaku usaha mudharib, tetap ya nanggung resiko bareng-bareng. Nah, harus bedakan dulu seperti itu. Kalau memang masih menjamin uangnya itu balik, berarti hakikatnya yang mengikuti transaksi dia sebut mudharabah, bukan mudharabah berubah jadi qardun. Ya, terus. Bagaimana hukumnya mendapat transferan uang berupa GoPay, kemudian GoPay tersebut ditransfer lagi ke bank? GoPay itu ditransaksi lagi ke bank. Kalau cuma sekadar transaksi saja tidak masalah. Nah, situ tidak ada unsur tambahan dari pinjam-minjam, ya tidak ada, maka nggak masalah, cuma sekadar transfer. Ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah jawab langsung, silakan. Mau nanya nih Ustaz. Ya. Ya, silakan. Anak kan buka rekening di Mandiri Ustaz.
tapi untuk kebutuhan usaha. Ya. Jadi duit di rekening itu biasanya sih setiap masuk itu nggak bertahan lama, biasa sehari 2 hari. Itu udah, anak kan kebetulan punya juga rekening di bank lain, di Bank Mandiri Syariah. Ya. Terus? Halo Ustadz? Iya, saya dengar. Jadi anak punya 2 rekening Ustadz, ada rekening Mandiri sama Mandiri Syariah. Ya. Tapi rekening Mandiri itu biasanya untuk transfer di usaha anak Ustadz. Misalnya ada orang yang pesan barang, transfer ke situ. Cuma nggak bertahan lama sih, paling 2 hari udah anak pindahin. Atau anak bikin belanja lagi, bahan lagi untuk jualan anak kan. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Ya, kalau tadi berdasarkan fatwa Lajnah tadi, segera dipindahin ke yang syariah saja. Halo? Halo? Halo Ustadz, apaan? Nggak ada denger Ustadz? Iya. Kalau darurat, ya maka terima di situ, tapi nanti transfer langsung ke rekening BSM kalau ada sisa. Halo? Jadi boleh Ustadz ya? Iya. Namun segera setelah itu transfer ke rekening yang syariahnya. Wallahu a'lam. Seperti yang sama satu lagi Ustadz, boleh Ustadz? Iya, silakan. Ini tentang aplikasi Flip Ustadz. Itu gimana hukumnya Ustadz? Nah, saya pending dulu. Iya Ustadz. Iya, yang Jazakallahu khairan Ustadz. Iya, baik. Baik, WA lagi silakan. Mau tanya, kalau kita simpan di bank BNI Syariah, ada tabungan wadiah yang tidak ada bunganya, boleh tidak Ustadz? Tetap ya, cuma sekadar ini saja, naruh gitu. Saya nganggap sama juga dengan syariah ya. Sekadar naruh, kalau ada keuntungan dari situ tetap tidak dimanfaatin, karena hakikatnya uang tersebut diputar. Maka wadiah itu berubah jadi kordun. Ya, memang sarannya ya pilih yang tidak ada bunga kalau memang darurat. Jadi pilih yang tidak ada bagi hasil ya. Maka itu lebih aman, seperti milih akad wadiah di salah satu bank tadi yang disebut. Nah, itu bisa. Ya, tapi ingat itu cuma sekadar darurat saja. Wallahu a'lam. Ya. Terus. Halo? Saya tanyain dong, di deposito itu, amal itu loh. Halo? Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Heru, ya, Jogja. Iya, silakan Pak Heru. Ini apa namanya? Tadi kan memang sudah dibahas apa namanya itu tadi itu ya, apa tentang simpanan di bank. Terus kira-kira solusinya gimana tadi ya untuk penyimpanan uang itu tadi ya? Ya minimal pakai syariah dulu lah, seaman-amannya. Yang minimal itu gitu ya. Jadi Iya. tetap bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari itu ya tadi ya. Iya, agak sulit ya, kecuali Bapak punya bank sendiri yang aman ya. Oh gitu ya. Ya minimal pakai yang syariah. Terus kemudian yang lain dah yang masih agak keluar dari tema. Ini Tat, untuk yang dulu saya pernah tanyakan untuk marketing di properti tadi ya, dengan namanya halal tadi ya. Cuma ada suatu cara gitu, teman-teman tuh biasanya gini, ketika launching produk perumahan itu kan harganya masih murah, gitu kan. Iya. Terus biasanya kan kita booking dulu beberapa rumah gitu kan dengan DP yang masih murah. Dan kemudian setelah itu baru dijual seperti itu. Itu gimana Tad? Jadi baru DP aja, belum cash semuanya ya. DP saja, tidak ada perantara pihak ketiga, nggak ada. Nggak ada, jadi dari langsung kita kan ada DP itu ya, DP kan bisa milih, bisa milih lokasi, bisa milih meng-HI secara ini kan, tapi memang harus itu dilunasi. Tapi ketika ada DP itu kita jual lagi rumahnya ke pihak yang ketiga atau bayar langsung end user gitu langsungnya gitu. Itu gimana Tad? Dengan DP itu sudah jadi milik ya? Belum milik secara penuhnya sih, cuma sekedar hanya meng-HI aja. Tapi kan kita dengan DP itu mengikat dari sisi harga maupun lokasi. Jadi misalnya saya pilih lokasi A di depan gitu ya. Dengan di DP itu berarti kita sudah punya HI tentang tempat itu menjadi hak saya. Kemudian harga mengikat, ketika nanti misalnya
bulan berikutnya naik itu nggak terkena itu seperti itu. Tapi dalam hak secara penuh belum. Nah saat itu kan kita kadang-kadang setelah kita harga naik jual lagi dengan keuntungan yang karena kenaikan harga tersebut. Itu bagaimana, Ustaz? Barang belum dimiliki penuh, terus Bapak sudah jual lagi, setelah itu dinaikkan lagi. Saya khawatir. Kalau kenaikan itu dari developernya, dari yang menaikkan harga developernya. Iya, masalahnya itu tidak dimiliki penuh, ya bukan hak penuh dapat ya. Terus Bapak sudah jual ke pihak lain lagi. Baiknya sih saya nganggap dimiliki penuh dulu ya. Dimiliki penuh dulu baru bisa lempar ke pihak lain. Ini kan ya jadi syarat kobat kalau ya, sepahaman saya itu syarat kobat, syarat terima. Sama seperti saya datang ke warung, saya beli beras, saya kobat dulu itu berasnya, baru saya boleh jual lagi ke yang lain. Gitu. Kobatnya ini kan saya pegang utuh, hasilnya itu jadi milik saya ini, milik utuh itu, nggak separuh-separuh. Amannya seperti itu Pak Heru. Ya, amannya seperti itu. Beli penuh dulu ya Pak? Iya, baru boleh di ini lagi. Kan saya belum tahu fatwa yang lainnya lagi nih. Saya sebatas pengetahuan saya saya tahu sampai situ. Karena memang pada punya kan ketika launching apa itu namanya, launching produk itu kan biasanya memang agak masih murah kan ya tadi ya. Iya. Itu jadi itu kita DP dulu. Jadi setelah 2 bulan 3 bulan itu kan sesuai agak naik. Nah itu dijual saat itu gitu. Ya, saran saya seperti tadi. Itu sama nggak kalau misalnya kita makan di resto gitu ya. Padahal kan kita makan bayarnya di akhir gitu. Itu kira-kira hampir mirip nggak itu ya? Karena harganya harga umum, jadi nggak masalah. Ini Ustaz Irwandi sudah pernah bahas. Kita masuk ke warung makan, kita makan dulu kan, prasmanan, ambil lauk macam-macam. Kalau harganya harga standar tidak masalah. Oh ini lauk ayam ini 5.000 ayamnya, ya saya ambil ayam, nggak masalah di situ. Ya masalah jika si pembeli ini tahu ini normal kok di sini daerah kos-kosan harganya kayak gitu, kok makan di sini kok tiba-tiba disuruh bayar mahal. Nah itu baru dia protes karena harganya nggak normal. Iya. Gitu. Kalau ini boleh. Jadi kan datang ke warung Padang ngambil terus dihitung biasanya belakangan tuh lauk berapa habis gitu kan. Dihitung satu meja ini ayamnya habis 2, ikannya 3. Ya, nasinya nggak dihitung gitu, nasinya bebas. Ya. Kuahnya enggak. Itu kan boleh. Iya kan? Iya benar. Beda dengan kasus yang ini tadi. Syariatnya. Dunia itu kan mengikuti. Ada lagi Pak Heru? Satu lagi tentang ini apa namanya kan di bank-bank syariah kan juga ada ini apa namanya penyimpanan yang sifatnya ya deposito lah ya. Deposito itu keuntungannya itu memang mengikuti keuntungan dari keuntungan usaha bank itu sendiri seperti itu. Itu artinya kan nggak mengikat, kamu untung berapa persen kan nggak, tapi mengikuti pertumbuhan dari keuntungan bank tersebut. Itu gimana Tad? Pembahasannya luas ya Pak. Itu kalau dari Ustadz Arifin Badri sih ya masih banyak hal yang perlu ditanyakan. Usahanya apa satu? Apa setiap langsung nabung langsung dapat untung gitu, dapat bagi hasil? Uang kita saja kalau usaha berjalan ya ini Pak Heru ya. Ini kan 1 bulan 2 bulan kan saya yakin itu belum tentu dapat untung. Dia masih bergerak turun dulu itu. Iya. Turun terus suatu saat baru nanti dia naik itu grafiknya. Iya kan? Itu saja kalau kita jalani usaha sendiri. Ini kenapa kita baru masuk ya, sudah tiba-tiba ada bagi hasil, kita langsung dapat keuntungan di situ. Yang saya pahami ada di bukunya Ustadz Arifin Badri yang tentang masalah keuangan syariah ini, tentang bank-bank syariah, ya dia bahas kayak gitu, dia kritiknya dari sisi itu.
Jadi ya amannya bagi hasilnya tidak dimanfaatin aja Pak Heru. Oh, Iya. tetap ini ya. Artinya penambahan itu tetap nggak usah di ini ya tadi ya. Iya. Logikanya kayak gitu ya cara berpikirnya. Ya, kalau seperti itu sih mungkin kita kan masuk ke sebuah industri perbankan kan bukan suatu bank yang baru, tapi suatu bank yang sudah berjalan. Artinya dia mungkin sudah mengalami penurunan itu gitu. Tapi kan punya Pak Heru nggak mungkin juga langsung. Oh, Kan belum tentu juga langsung. iya iya. Kan jadi nggak jelas gitu. Tahu ya ada fluktuatif sih, ada fluktuatif, benar, itu tepat. Ya, tapi yang kedua lagi gini, Pak Heru ketika taruh di situ jadi deposito tadi, Pak Heru berani itu dijamin atau tidak dijamin uang tadi? Pak mau dijamin, artinya pokoknya saya nggak mau tahu mau untung rugi, uang saya tetap ya. Saya punya uang 30 juta di situ, 30 juta ini pokoknya nanti saya ambil. Pak Heru kira-kira apa sendiri niatannya? Tetap balik atau kalau rugi banknya bangkrut sudah ikhlaskan saja gitu. Resiko saya sebagai pemodal. Kalau dari pihak banknya sih yang tidak dijamin itu adalah bagi hasilnya. Iya. Dari sistem modalnya biasanya dikembalikan. Nah, enggaknya itu separuh-separuh namanya Pak Heru. Pak Heru cuma mengambil untungnya, namun rugi nggak mau kan? Biasanya gitu biasanya. Iya, makanya itu sebenarnya kordon. Pinjaman ya akhirnya. Ya. Iya. Yang dimaksud tidak dijamin itu mau nanti usahanya bangkrut ya, terus nanti modal yang jenengan tanam ya zero, nol ya sudah. Berani terbagi resiko juga ya. Iya. Nasabah nggak berani di situ. Biasanya gitu. Iya kan? Iya biasanya gitu. Tanya aja deh sama nasabah semuanya. Ada sudah Pak pakai aja nanti rugi-rugi aja deh. Iya kan? Hakikatnya kan dia sebenarnya bukan ingin mudorobah, ingin kordon sebenarnya. Nggak mau rugi, iya kan? Nasabah kayak gitu. Karena nasabah nggak terdidik tadi. Paham Pak Heru? Ya, insya Allah. Ya, sip. Ya. Cukup. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya WA dulu. Zoom siap-siap ya. WA dulu satu. Ustadz, kalau kita nabung di bank dengan akad wadiah, apakah juga harus langsung diambil ketika gaji ditransfer atau tidak masalah kalau kita biarkan saja karena ini titipan jadi bank tidak bisa menggunakannya? Mohon penjelasannya. Kalau itu wadiahnya di bank konvensional bukan ya, cukup jadikan bank syariah saja deh untuk titipan tadi. Wallahu a'lam. Terus Zoom silakan. Silakan kepada Ibu Dina Amarta, dibuka mic-nya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ana mau nanya ini tak, kan Ana kan nabung di Bank Mandiri. Ya. Udah lama itu rekening Ustaz. Jadi 2 tahun yang lalu setelah setelah hijrah udah ngaji hukum bunga bank riba. Terus Ana ke Bank Mandiri, rencananya mau tutup. Ternyata di Bank Mandiri ada fasilitas penghapusan bunga tak. Jadi Ana ditawarin untuk menghapus bunga. Jadi Ana murni menabung aja dan Biaya administrasi tiap bulan gitu. Jadi di situ suratnya itu resmi Ustaz. Jadi ada surat pernyataan bahwa Ana tidak menerima bunga. Jadi bunga dihapus. Itu jadi rekening Ana yang di Mandiri itu masih bisa dipakai Pak. Amannya syariah saja deh Bu. Kalau Ustaz Irwan di sini sebut ya. Kecuali darurat aja Bu. Jadi Ana buka baru aja di syariah ya Kak. Kecuali kalau darurat ya. Kalau yang konvensional tadi. Ya sebenarnya soalnya karena rekening Mandiri itu kan udah lama, jadi kan semua keluarga pakai Mandiri, jadi lebih enak, lebih nyaman gitu. Iya. Fasilitasnya, fitur-fiturnya di Mandiri juga lebih canggih menurut Ana. Iya sih. Jadi tetap nggak boleh ya kan?
Ya sebatas ini aja Bu, kalau saya sih saranin kalau itu mau untuk kepentingan usaha ya sebatas itu saja, setelah itu nggak disimpan di situ sih, alihkan ke BSM gitu, Sadia Mandiri. Oh iya iya iya. Baik Tat. Terus yang kedua Tat, boleh Tat? Iya. Yang kedua apa namanya? Ana mau nanya, apakah kalau kita bertaubat dari apa pekerjaan riba, misalnya pernah bekerja di bank lalu di leasing, apakah kita harus selain kita sudah bertaubat kepada Allah, kita harus membersihkan harta-harta riba kita itu Tat? Iya. Harus dibuang semua ya Tat ya? Sebisa mungkin seperti itu. Kecuali kalau ibu miskin. Kalau misalnya bertaubat, apa namanya, kalau udah uang yang kita hasilkan itu waktu itu kan apa namanya udah terlanjur digunakan untuk usaha-usaha, itu tetap harus dihitung juga Tat. Maksudnya udah tercampur baur gitu, uang hasil apa namanya bekerja di riba dulu terus digunakan buat usaha setelah hijrah kan. Nah, tercampur baur gitu gimana Tat ya? Tidak ada sisa lagi dari dana riba tadi berarti, karena sudah dikembangkan. Gimana Tat? Karena sudah dikembangkan, tidak ada sisa lagi dari dana riba tadi. Iya. Sudah nggak ada, semua sudah dikembangkan karena sudah jadi apa nih modal usaha sudah berkembang gitu ya. Iya, udah jadi aset, ada jadi modal usaha gitu yang berkembang, berputar gitu Tat. Uangnya nggak ada di Ana gitu. Kalau mau ya yang dulu ada harta yang lain, cuci harta itu gitu. Jadi misalnya dulu dari modal itu ada 10 juta, ya sudah ambil harta kita 10 juta yang kita punya, ya cuci harta itu, keluarkan. Yang jelas biar Ana selamat di akhirat, gimana caranya Ana harus bersihin ya Tat ya? Iya. Iya ya. Tat, yang terakhir Tat, ini apa namanya tentang jual beli. Akad inah itu apa ya Tat? Akad inah itu nanti akan kita lewati, itu transaksi pengelabuan riba saja. Hakikatnya itu riba. Namun dia kasih barang ke orang pegang, dia beli lagi, yang sejatinya dia ingin kasih uang tunai sekian terus kembalikan dalam jumlah yang lebih banyak. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ada pembahasan detailnya ada, ya, insya Allah ada. Inah itu ada pembahasannya sendiri. Oh iya. Dan cukup Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah fi. Baik, satu lagi lewat Zoom, baru saya beralih ke telepon. Tafadhali kepada Ibu Gusrina Sari. Ibu Gusrina Sari, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Apa nih Ustadz, ini mau nanya. Saya dulu waktu sebelum hijrah kan punya kartu kredit. Ya. Nah, kemudian waktu itu kan memang belum lunas. Kemudian kan pas krisis moneter, banknya likuidasi dan saya tidak pernah dapat tagihan lagi, dan saya tidak tahu, dan waktu itu memang saya namanya waktu masih jahiliyah senang gitu kan, bebas dari hutang gitu. Nah setelah saya paham kajian, nah baru saya punya hutang waktu itu. Nah sampai sekarang saya kan nggak bisa nyari itu mau bayar kemana. Nah saya udah waktu itu saya ingat tagihan terakhir itu 400.000 dan sudah saya niatkan sedekahkan ke saya lupa fakir miskin apa diimpakin kemana gitu, tapi niatnya untuk membayar hutang itu. Apakah itu sudah dianggap lunas atau gimana ya Ustaz? Jadi kepikiran terus. Sudah dikeluarin ya? Insya Allah. Sudah dikeluarin ya, sudah. Dikeluarin, dicuci tadi harta tadi Bu. Oh iya. Ya, saya kira tadi itu belum, terus Ibu mau cara penyelesaiannya gimana? Kalau tadi sudah dikeluarin dengan niatan untuk yang dulu, dana yang dulu, ya sudah dianggap lunas. Yang penting disalurkan untuk kepentingan sosial. Oh iya. Ya. Ustaz. Ji. Satu ada chat, Bu. Chat di Zoom ada? Baik Ustaz, saya bacakan chat dari Zoom. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau titip
modal ke teman yang mempunyai usaha, tapi sudah ditetapkan di awal labanya. Misal titip modal sekian, laba sekian. Modal sekian, labanya sekian, dan itu pasti tiap waktunya. Saat waktu pengembalian dikembalikan modal dan keuntungannya segitu. Pertanyaan kedua, kalau simpan tabungan anak ke bank konvensional yang tanpa biaya bunga dan administrasi, apa diperbolehkan? Yang kedua, darurat saja. Kalau tidak darurat, enggak. Cari bank syariah. Kepentingan darurat saja ya. Terus yang pertama tadi, itu kalau menjamin uang itu balik, ya menjamin ya, artinya merugi saya pokoknya nggak mau tanggung, pokoknya saya balik. Nah itu namanya jadi kordun. Walaupun dia niatkan itu kita bagi hasil, itu cuma bagi hasil, nggak mau bagi rugi, jadi kordun berarti. Nah kalau itu jadi ingin dapat investasi mudoroba, maka uang tidak dijamin, bisa untung bagi bareng-bareng, kalau rugi ya juga siap nanggung bareng-bareng. Baik, satu lagi chat, baru saya beralih dulu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya, apa hukumnya menabung di bank syariah dengan perjanjian atau akad hanya menyimpan saja atau hadiah? Pak, tidak ada penambahan nilai atau bunga, ada pengurangan tetapi dikenakan biaya administrasi jika menggunakan ATM yang berbeda. Apakah sebaiknya bila mendapat penghasilan langsung dibagi menjadi 3, yaitu sedekah, keperluan sehari-hari, modal usaha? Tetapi saya belum memiliki usaha apapun dan tidak menabung di bank, namun langsung dibagi menjadi 3 bagian. Mohon sarannya Pak Ustadz. Bisa seperti itu. Kalau memang darurat, ya boleh seperti itu. Pakai yang akad wadiah tadi lebih aman. Terus lewat WA silakan. Yang saya pahami, bank di Indonesia yang syariah sekalipun sistemnya masih menggunakan konvensional, apakah dengan berkeyakinan seperti itu saya boleh menggunakan bank konvensional dengan tidak mengambil bunganya, Ustadz? Sampai saat ini saya punya keyakinan seperti itu juga. Namun untuk kurangi mudorot saja, ya manfaatin kalau ada bank syariah, manfaatin seperti itu. Walaupun saya sendiri punya keyakinan sama seperti penanya sebutkan. Terus. Izin bertanya, apakah memanfaatkan bunga bank untuk disedekahkan pembayaran PBB atas tanah wakaf pondok pesantren dibolehkan, Ustadz? Bunga bank untuk PBB. Kalau saran saya sih bunga bank tidak pakai untuk itu, bayar sendiri ya. Nanti pajak sendiri, terus untuk bunga bank dikeluarkan lagi sendiri. Ya, risiko sebagai rakyat dia bayar PBB tadi. Wallahu a'lam. Terus. Ada telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Wawan dari Tangerang, Ustaz. Ya, silakan Pak Wawan. Iya, mau tanya. Gini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Jadi kan ada teman Ana, dia menggadaikan BPKB nih ke Ana nih, ya kan? Nah, tapi Ana nggak minta lebih lah. Ana cuma membantu dia. Silakan mau dicicil berapa per hari atau per minggu, tapi dalam tempo misal sampai September, yang penting dia lunas. Itu maksudnya riba atau enggak ya, Sat ya? Karena kan dia masih pakai kendaraannya, saya cuma pegang BPKB-nya aja nih. Kan jenengan nggak manfaatin, nggak apa-apa. Tapi yang penting ada jaminan dipegang oleh jenengan gitu. Iya, hanya untuk jaminan aja BPKB-nya sih. Nanti gadai, insya Allah kita akan bahas tentang ketentuan gadai tadi, apa cukup dengan BPKB saja dipegang atau motornya sekalian, nanti ada bahasannya. Gitu. Iya. Baik. Sama satu lagi, Stat, ada juga case-nya seperti ini, Stat. Teman Ana minta tolong membelikan handphone ke Ana. Membelikan ya kan? Apa? HP? Iya, handphone, betul. Ya, terus? Kan? Metode pembayarnya sama, kurang lebih ada tempo, dan Ana nggak menambahkan sama sekali harga jual. Dia tetap menggunakan hanya sistem kepercayaan aja nih. Nah, Ana sama teman Ana ini sering discuss terus, atau sering mengerjakan tugas bareng, atau dia juga sering bantuin Ana ngerjain tugas nih. Salah satu riba bukannya ketika dia memberikan bantuan mengerjakan tugas ke Ana? Kalau tidak ada pinjaman, dia berikan bantuan itu enggak? Iya, sering bantu, sering tukar pikiran juga. Walaupun tidak ada pinjaman.
Iya. Ya, berarti normal. Oh, normal nggak apa-apa ya, Ustaz, Iya, ya? beda kalau misalnya ini dia pinjam uang, ya, saya pinjam uang dia nih lah. Ya, sekali-sekali saya traktir, sekali-sekali nanti saya bantu. Nanti kalau utang sudah nggak ada lagi, sudah lepas gitu. Ah, ini kan ada maunya. Oh gitu. Oke, Iya. baik. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, lewat WA lagi silakan. Ustadz, Ana mau tanya bagaimana hukum menaruh uang di bank konvensional hanya untuk memakai fitur m-bankingnya? Bagaimana hukumnya? Ya kalau ya tadi saya nganggap ya semua sebenarnya bank syariah sama bank konvensional seperti yang disebutkan pertanyaan tadi sebelumnya itu saya anggap sama dari dulu itu. Maka semuanya yang syariah sama yang konvens karena masalah sistem di negeri kita ya kita perlakukan sama gitu. Jadi ya cuma sekadar darurat saja. Setelah itu cuma manfaatin fasilitasnya, kita akhirnya bayar admin. Ya risikonya situ ya untuk bunga tidak kita manfaatin. Gitu ya saya perlakukan selama ini seperti itu. Allahu a'lam. Terus. Mohon maaf, saya Udin dari Jogja mau tanya Ustadz, bagaimana hukum sebagai agen bank ketika ada orang yang mau yang ambil atau transfer uang ke Ana biaya admin, apakah itu termasuk riba? Enggak, kalau biaya adminnya enggak riba. Allahu a'lam. Terus. Saya membuka rekening di Mandiri Syariah. Saya lupa membuka akad apa. Di sana masih ada bagi hasil atau bonus di transaksinya setiap bulan. Apakah hukumnya bagi hasil atau bonus ini, Ustadz? Baiknya tidak dimanfaatin. Ya. Baiknya tidak dimanfaatin lebih aman. Terus. Mau bertanya, saya selama ini menabung di bank konvensional dengan alasan keamanan simpanan, bukan untuk menerima gaji. Mohon solusinya Ustadz, apakah saya harus memindah tabungan ke bank syariah? Nah, kalau tadi lihat saran Ustaz Irwandi, pindahkan ke bank syariah saja untuk amannya. Allahu a'lam. Terus. Ya, assalamualaikum. Apakah saya memindah tabungan ke bank syariah? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bu, monggo. Nggih, Ustadz mau bertanya. Nggih. Dulu itu saya itu ada usaha dengan seseorang, kayak masukkan modal, Ustadz. Ya. Kemudian orangnya itu kabur. Kaburnya itu nggak tahu kan masalah apakah dia bangkrut atau enggak, tapi kan nggak ada kontak, dan ternyata setelah dicari masa lalunya itu dia itu memang suka menipu. Sudah banyak kasus lah ya. Status harta saya itu gimana, Ustadz? Apakah pinjaman tadi atau modal, dan saya berhak untuk meminta kalau seandainya nanti ketemu sama orangnya? Sebentar, dia itu ketika ibu niatan awal itu gimana? Kembangkan usaha, ya modal usaha. Dapat berapa persen gitu dari uangnya? Ya, terus? Tiap bulan dapat berapa persen, kemudian setelah beberapa bulan ternyata tahu-tahu menghilang, diteleponin nggak bisa, kemudian kita baru melacak keberadaannya, ternyata dia ada riwayat beberapa orang ditipu. Dia harus ganti Bu itu karena itu bukan karena kesalahan gagal usaha, namun kesalahan mudorib. Kesalahan pelaku usaha harus nanggung. Beda kalau kesalahannya itu sudah sesuai SOP kerjanya, namun qadarullah memang tidak ada hasil. Nah kalau ini kan bukan tidak ada hasil, uang dia kabur. Iya. Maka dia harus jamin tadi yang modal yang dia sudah karena kesalahan dia harus jamin modal yang sudah dia pakai tadi. Iya. Berarti saya punya hak di situ. Punya hak di situ karena itu kesalahan dia, bukan kesalahan karena usaha jalan gitu. Oke. Ada lagi? Ya, selanjutnya saya dulu kan pelaku riba, Ustadz, pinjam di bank, kemudian untuk kredit rumah, kemudian itu sebagainya. Terus kemudian tadi saya mendengar itu harus dibersihkan, Ustadz. Cara membersihkannya itu bagaimana, Ustadz? Kan kredit rumah jadi sudah jadi rumah, tapi sudah saya lunasi. Iya, masalahnya ibu sudah lunasi kan jadi milik ibu. Kesalahan ibu adalah ketika minjamnya ibu bayar tambah. Namun ketika ibu sudah lunasi, ya itu barang ibu. Berarti saya nggak harus mengeluarkan yang saya pinjam di bank untuk kredit rumah gitu, Ustadz? Ibu dalam keadaan rugi, nggak usah dikeluarin, Bu.
Oh, Kecuali ibu dari sisi pihak yang meminjamkan, terus ibu dapat keuntungan di situ. Ibu dari pihak yang dirugikan sebenarnya. Oke. Ustaz tanya tentang materi kemarin Ustaz tentang hak waris. Iya. Ustaz, kalau seandainya salah satu pasangan itu meninggal, suami atau istri, kemudian punya anak. Anaknya ini meskipun sudah SMA atau masih SD kan masih statusnya sekolah. Pada saat suami meninggal, harta suami tadi dibagi. Nah, sang istri kan harus membiayai anaknya sekolah sampai dia besar sampai menikah. Nah, apakah sang istri boleh memakai uang anak tadi, Ustaz? Iya, uang bisa. pembagian harta warisan. Bisa. Ibu pegang harta tadi, terus manfaatin untuk biaya sekolahnya. Tapi saya harus hitung gitu Ustaz ya, sisa-sisanya nanti saya kembalikan ke anak gitu ya. Iya, karena itu haknya anak. Oh, berarti anak harus tahu juga gitu. Iya. Oke. Terus halo Ustaz. Iya, ya Bu, silakan. Kemudian ada lagi Ustaz, ini kalau seandainya dia tidak punya anak, hak warisnya siapa aja Ustaz ya? Masih ada ayah ibu, masih ada saudara, masih bisa dapat. Oh, saudara dari suami, Iya. saudara dari istri, orang tua dari ibu, dari orang tua dari suami gitu ya. Yang kalau yang meninggal suami ya cukup saudara dari suami. Oh, dari kalau salah satu yang meninggal yang mana gitu Ustaz? Iya. Sama ayah ibu di atas gitu. Oh, ibu di atas. Iya. Oke. Ustadz kemarin yang tentang susuan, susuan itu kan kemarin satu masa. Maksudnya satu masa itu gimana Ustadz? Jadi gini, ibu punya anak 3 kemarin yang tanya itu, dia tanya kasus memang dia punya. Jadi setiap anak itu pas lagi dia menyusui, tetangga itu anaknya ikut nyusui juga. Gitu ya misalnya ya. Dia punya anak kedua, ada lagi anak yang lainnya lagi ikut nyusui bareng anak kedua ini. Terus anak ketiga nyusui lagi, ada anak lain lagi, beda dengan yang pertama kedua, nyusui lagi. Maka ketika anak pertama ini dia saudara sepersusuan dengan yang nyusu bareng ibunya, nyusu ke ibunya di saat masa dia disusui. Berarti kalau yang tidak semasa itu bukan mahramnya gitu ya? Kalau yang tidak semasa sebentar. Tapi satu ibu susu ya kemarin saya salah ini ya. Itu satu ibu susu ya Allah, saya salah ini berarti. Tapi itu satu sumber. Ini kan satu ibu susu. Iya. Saya kemarin salah paham berarti. Ini ralat ini. Berarti semuanya karena satu sumber. Meskipun beda waktunya, soalnya tahun 99, tahun 89 itu. Iya, karena satu ini betul ya. Saya kemarin tidak perhatikan ini tadi malam itu. Nanti saya ralat untuk videonya tadi. Jadi yang ibu itu tanya, tetap karena satu sumber, satu ASI itu. Satu ASI. Berarti semuanya tetap mahram semua ya, seperti dengan susu-susuannya, dengan anak-anaknya semua. Iya. Saya tadi malam tidak perhatikan itu, nggak nyambung ke situ. Nanti ini ralat, nanti mudah-mudahan ibu yang semalam dengar yang 3 tadi itu bisa tahu jawaban saya pagi ini. Baru saya sadar ini. Jadi dia mahram untuk karena satu ibu susu punya anak 3, masing-masing tangga tadi semua jadi mahram berarti. Iya. Jadi kan intinya pokoknya disusui jadi satu mahram. Iya, satu mahram semuanya. Nggak masih satu masa itu. Oke. Ustadz satu lagi nggih. Iya. Ustadz kalau di akun Tokopedia Ustadz. Kan ada akun Dana itu kan yang kalau seandainya kita beli kemudian kita cancel. Kemudian ada akun Poin, itu kalau seandainya kita belanja terus itu ada dana tersimpan di situ kayak bonus gitu. Nah, kalau sepemahaman saya itu katanya nggak boleh dipakai. Kemudian dananya untuk apa bisa di situ lama ya? Sebentar, dana apa tadi Bu ulang? Kalau seandainya saya mengcancel barang, Tokopedia akan membalikan di akun itu sebagai dana simpanan yang bisa saya pakai lagi karena kan itu hak saya karena saya cancel. Nah kemudian ada lagi namanya Poin itu kalau seandainya saya belanja makanya saya tiba-tiba tuh dapat seandainya 50.000, 20, 10 dikumpulkan jadi sekian.
Nah, itu apakah bisa dipakai Ustaz duitnya? Dua-duanya itu. Semuanya saldo kan berarti di situ ya. Boleh Ibu pakai, namun tidak memanfaatkan masa promo atau diskon. Oh, berarti boleh dipakai. Iya. Ya udah itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Zoom silakan. Ini ralat tadi ya yang semalam yang sesuai yang saya salah jawab. Anak 1, 2, 3 masing-masing punya anak susu semasa, maka semuanya tetap satu ini ya, mahram dengan ibunya itu semuanya jadi mahram. Karena saudara sepersusuan itu semuanya. Satu ibu susu gitu. Halo? Baik Ustaz, saya bacakan dari chat Zoom Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustadz, kalau kita investasi atau asuransi, di situ modal belum tentu kembali utuh, tergantung dalam arti kita bisa menanggung kerugian. Bagaimana Ustadz, apakah haram? Diulang investasi, terus benar investasi asuransi? Iya, investasi atau asuransi di situ uang atau modal belum tentu kembali utuh, tergantung dalam arti kita bisa menanggung kerugian. Bagaimana Ustadz, apakah haram? Kalau asuransi ini untung-untungan ya, bukan seperti mudharabah ya. Oh, beda. Untung-untungan, ada judi, ada riba di situ. Kalau investasi ya memang ada rugi. Namun harus tidak dijamin seutuhnya uang itu balik gitu. Jadi kalau rugi ya bisa modal nggak diterima sama sekali. Ya modal jadi habis gitu. Nah, resiko yang dimaksudkan seperti itu. Satu lagi lewat Zoom. Bagaimana Mila Ustadz, bagaimana kalau kita pinjam uang teman kita untuk beli makanan, terus ketika makanan datang kita tidak langsung bayar, tapi langsung makan, dan kita menawarkan teman kita untuk memakan makanan kita dan dia mau, padahal kita masih hutang sama dia. Apakah ini termasuk mengambil keuntungan dari utang Ustadz? Ya itu yang kemarin kita bahas ya, keuntungan dalam utangnya karena belum lunas. Baiknya asalnya dia tidak makan di situ lebih aman, sama seperti dikasih tunggangan gratis ya, bukan pemberian yang normal gitu. Karena masalah pinjaman, dia kasih ada pinjaman itu dia dapat sesuatu gitu, baiknya tidak dimanfaatkan itu lebih aman. Wallahu a'lam. Baik, cukup ini terus di WA. Mau tanya Ustadz, mohon izin bertanya tentang OVO Cash dan OVO Point. Jika bertransaksi di Tokopedia, terkadang kita mendapat cashback dari toko yang oleh Tokopedia dimasukkan ke dalam OVO Point, dan cashback ini hanya bisa digunakan untuk membeli barang, tidak bisa ditarik cash. Terkadang poin ini tidak langsung digunakan untuk belanja karena belum mencukupi untuk berbelanja, dan baru digunakan untuk berbelanja kemudian ketika sudah mencukupi. Apakah OVO Point ini halal kita gunakan Ustadz? Masih boleh digunakan, simpan di situ silahkan untuk dimanfaatin, tapi nanti diwaspadai ketika, karena ini statusnya kordon ya, ketika masa orang itu dapat promo atau diskonnya itu tidak dimanfaatin. Wallahu alam, kita cukupkan dulu untuk ini kajian pagi ini, karena nanti 8:30 saya ada kajian juga, saya butuh persiapan. Temanya ini kaitannya dengan kajian muslimah halal haram, jual beli muslimah ya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat juga tentang masalah-masalah jual beli ini. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.